Real Madrid sedang dalam situasi kacau setelah menelan 2 kekalahan secara berturut-turut. Panasnya ruang ganti pemain menjadi penyebab utama Los Blancos mengalami pemerosotan performa. Kylian Mbappé dianggap menjadi biang keladi atas berbagai kekacauan yang terjadi. Padahal sebelumnya, Los Blancos sudah diperingatkan kedatangan Mbappé nggak menjamin banjir trofi di musim ini. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Real Madrid sejak kedatangan Kylian Mbappé sebagai berikut. Kedatangan Kylian Mbappé yang sudah diperingatkan bahaya. Para fans Real Madrid begitu bersemangat menyambut datangnya Kylian Mbappé. Saat itu puluhan ribu Madridista memenuhi Santiago Bernabeu pada sesi perkenalannya. Florentino Perez selaku presiden gak bisa menutup rasa bangganya. Pria asal Spanyol ini menyebut Real Madrid kembali menghadirkan mega bintang yang masih berusia muda. Para Madridista yang terhormat, dengan kepuasan yang luar biasa, kami semua dapat kembali ke keadaan normal dan dapat memperkenalkan pemain-pemain baru Real Madrid di stadion megah ini, kata Perez. Mbappé pun langsung mengumbar janji manisnya ke para Madridista. Donatello berjanji akan mencetak 50 gol dalam satu musim dan percaya diri target tersebut akan terrealisasi. Saya sudah lama menunggu momen ini. Bermain dengan seragam ini, dengan logo ini, untuk para penggemar ini momen luar biasa. Kami adalah Real Madrid, saya akan mencetak 50 gol, janji Mbappé. Di balik sambutan hangat, sejumlah pihak merasa skeptis terhadap kehadiran Mbappé. Sebaliknya, Predrag Mijatovic menganggap Donatello bisa menghancurkan Real Madrid. Dikutip dari Cadena SIR, legenda Los Blancos ini menganggap mempunyai pemain top nggak menjadi jaminan trofi. Mijatovic bilang hal itu malah akan menimbulkan masalah baru. Memiliki pemain top membuat seorang pelatih sakit kepala. Itu bisa sedikit merusak suasana. Semua orang berpikir mereka harus bermain. Jadi itu sangat rumit, kata Mijatovic. Iago Aspas juga menganggap Mbappé akan menjadi duri di dalam tim Real Madrid. Di atas kertas sangat mudah untuk mengatakan bahwa Mbappé akan menghancurkan Real Madrid, kata Aspas. Gak cuma Aspas, Christophe Dugarry juga menilai kehadiran Mbappé gak akan berpengaruh besar. Menurutnya, performa Donatello di PSG terkesan biasa-biasa saja. Mbappé terlepas dari statistik dan gol penting, terlihat biasa-biasa saja dan tidak memadai dalam permainan untuk waktu yang sangat lama, kata Dugarry. Kritikan ini sangat realistis, mengingat Real Madrid punya kutukan buruk saat mendatangkan mega bintang. Sejumlah bintang besar gagal menunjukkan performa apiknya di musim perdananya. Mirisnya lagi, mereka sulit untuk bangkit pada musim-musim berikutnya sehingga dicap pemain gagal. Eden Hazard menjadi pemain bintang terakhir yang gagal bersama Real Madrid. Pengaruh besar terhadap merosotnya performa. Peringatan terhadap performa Kylian Mbappé langsung menjadi kenyataan. Permainan Donatello bersama Los Blancos terlihat kurang efektif dan dinilai sebagai alasan merosotnya performa. Bagaimana tidak, Mbappé kerap kali gagal memaksimalkan peluang emas yang didapat. Patrick Kluivert menganggap Mbappé masih belum bisa beradaptasi dengan baik bersama Los Blancos. Dia perlu untuk bisa beradaptasi. Tidak mudah setelah menghabiskan sepanjang karirnya di Prancis. Setelah itu pindah ke liga yang sangat ketat. Adaptasinya nggak akan mudah, kritik Kluivert. Belum beradaptasinya Mbappé bahkan membuat El Real tampil terseok-seok di Liga Champions. Di laga terbarunya, Los Blancos takluk atas AC Milan dengan skor akhir 1-3. Kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk Real Madrid di Liga Champions musim ini. Los Blancos tercatat sudah menelan 2 kekalahan setelah sebelumnya takluk atas LOS Lille. Ditambah lagi, Mbappé juga disebut sering menjadi penghambat bagi Vinicius Junior untuk mencetak banyak gol. Padahal winger asal Brazil ini sudah menurunkan egonya dengan kerap memberi operan. Namun operan cantik dari Vinicius malah disia-siakan dan kerap gagal menjadi gol. Selain Donatello, Jude Bellingham juga sedang mengalami penurunan performa. Gelandang asal Inggris tersebut masih belum bisa mencetak satupun gol di musim ini. Mandeknya keran gol Bellingham disebabkan karena taktik Carlo Ancelotti. Kesalahan bukan terjadi pada Bellingham, melainkan pada pengelolaan tim. Dirinya seringkali dimainkan di posisi yang bukan miliknya. Ancelotti harus segera memperbaiki ini.
tulis Marca. Karim Benzema juga mengkritik taktik Ancelotti yang sering menaruh Mbappe sebagai nomor 9. Dia menilai Donatello nggak cocok di posisi tersebut karena bukan posisi aslinya. Benzema mengatakan Mbappe punya akselerasi cepat apabila ditempatkan di posisi sayap kiri. Masalahnya bagi saya, dia bukan penyerang tengah. Setiap kali dia bermain untuk tim nasional juga di posisi nomor 9. Dia tidak bagus. Itu bukan posisinya. Masalahnya adalah di sebelah kiri, ada pemain yang seperti dia di level yang sama. Ujar Benzema dikutip dari Football Espana. Ruang ganti pemain yang memanas. Merosotnya performa Real Madrid musim ini juga nggak lepas dari kurang kondusifnya suasana ruang ganti. Kekacauan ini disinyalir terjadi karena kedatangan Kylian Mbappe. Salah satu bukti kekacauannya adalah beberapa punggawa El Real yang nampak jengkel dengan Donatello. Media Relevo menyebutkan kekesalan ini terjadi setelah kekalahan kontra Barcelona. Media ini menyebutkan para pemain kesal dengan kurangnya kesadaran bertahan dari Mbappe. Mereka geram dengan striker Prancis itu yang hanya terlibat saat menyerang. Sebelumnya Mbappe juga sudah menimbulkan kisruh saat pertama kali datang ke Real Madrid. Ex-AS Monaco ini disebut mengalami perseteruan dengan Vinicius Junior. Hal ini terlihat dari kedua pemain yang jarang mengoper satu sama lain di awal musim. Mereka malah memilih untuk langsung melakukan tendangan meski dalam keadaan sulit. Kisruh yang disebabkan oleh Mbappe ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Neymar. Ex-Barcelona ini diketahui sudah memperingatkan rekan-rekan Brazilnya di Real Madrid. Hal ini disebutkan langsung oleh jurnalis asal Prancis yaitu Cyril Hannona. Neymar telah mengirimkan sebuah dokumen tentang Mbappe kepada rekan Brazilnya. Dirinya memberitahu bahwa mereka kedatangan Mbappe adalah neraka, ungkap Hannona. Selain itu, Rodrigo dan Jude Bellingham juga disebut pernah berseteru di awal musim. Hal ini terlihat dari kedua pemain yang saling sindir melalui Instagram mereka. Peluang besar gagal menyabet trofi musim ini. Kekalahan menyakitkan atas AC Milan di Liga Champions membuat Real Madrid kini terlempar jauh di posisi 17 klasemen. Alhasil langkah sang juara bertahan menuju fase gugur semakin sulit dikejar. Padahal Opta sudah memprediksi anak asuh Ancelotti bisa back-to-back ke final UCL. Kanal analisis sepak bola itu menempatkan Real Madrid di urutan kedua sebagai tim favorit juara. Sementara AC Milan jauh dari kata favorit dengan berada di urutan ke-20. Sayang 1000 sayang, prediksi ini tinggal kenangan, di mana posisi Real Madrid rentan untuk nggak lolos. Nggak cuma di Liga Champions, posisi Real Madrid juga terancam di kompetisi La Liga. Los Merengues saat ini terpaut 9 poin dari Barcelona yang menduduki di puncak klasemen. Los Culés semakin tampil terengginas dan sulit dikejar sehingga El Real sulit mempertahankan gelar La Liga. Sama halnya dengan Liga Champions, Opta memprediksi Real Madrid berjaya di Spanyol. Gak mengejutkan kalau Real Madrid, sang juara bertahan yang kini punya Kylian Mbappe, menjadi favorit juara La Liga yang sangat kuat. Bunyi prediksi Opta analis. Opta pede dan menyebut peluang Los Blancos juara La Liga musim ini sebesar 86%. Namun nampaknya Real Madrid malah justru lebih dekat untuk puasa gelar. Itulah ulasan kekacauan Real Madrid sejak mendatangkan Kylian Mbappe. Bagaimana pendapatmu? Akankah Los Blancos bisa bangkit? Atau justru malah semakin kacau? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.